Ketika kalian jawab iya, dipastikan kalian tidak akan lolos gelombang prakerja sampai kapanpun, teman-teman. Jadi ini adalah key point, teman-teman, untuk memperbesar peluang kita lolos, karena kita di sini Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sorry banget saya bisa upload sore teman-teman ya, makan malam nih. Karena besok Senin saya ada kerjaan teman-teman. Jadi baru sore saya pulang ke rumah dan prepare segala macam dan balas chat semua teman-teman di Instagram dan juga di YouTube. Baru saya akan buat video teman-teman. Dan teman-teman, karena banyak yang request mengenai hal ini, saya akan bahas pada video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau daftar gelombang 12 nanti di tahun ini, teman-teman wajib simak video ini. Terutama buat teman-teman yang belum daftar sama sekali dari awal dan baru akan mulai daftar akun prakerja, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Jadi nanti kalian akan dapat infonya lengkap dan juga tidak melakukan kesalahan yang sama dengan teman-teman yang lain sehingga mereka sulit untuk lolos gelombang prakerja, teman-teman. Dan seperti biasa, kita mulai buat teman-teman yang baru join atau mungkin belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali update seputar prakerja yang pastinya akan membantu membimbing teman-teman mengenai prakerja di tahun ini sampai dengan selesai, teman-teman. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian stay tune dan thank you banget udah support channel ini, oke? Nah teman-teman, jadi sebelum saya mulai mengenai cara daftar gelombang atau cara daftar akun prakerja, teman-teman, semua info sedikit ya. Dimana untuk daftar prakerja itu bisa dilakukan per tanggal 5 Januari, which is itu besok, teman-teman. Jadi untuk sekarang, untuk tombol klik daftar di dashboard atau di website prakerja itu masih belum bisa diklik, dan info dari CS terakhir itu akan bisa lagi diakses per tanggal 5 Januari besok, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, mulai besok kalian sudah bisa lagi untuk daftar akun prakerja. Tapi saya khawatir teman-teman kalau besok membludak banget yang daftar di waktu bersamaan di jam sibuk, itu kemungkinan servernya akan down. Tapi saya harapkan semoga tidak, teman-temannya, dan saya harapkan pun dalam waktu 5 hari ini mereka berbenah dan juga untuk proses mekanismenya jadi bisa lebih baik dan juga lebih lancar, teman-teman. Dan juga teman-teman, buat teman-teman yang punya saudara, keluarga yang juga ingin daftar prakerja, walaupun nih kalian sudah lolos tapi ibu mungkin orang tua kalian mau daftar, itu bisa, teman-teman, tidak larangan sama sekali. Yang penting memang bukan nick yang sama yang kemarin lolos atau sudah menerima kartu prakerja, teman-teman. Jadi siapapun WNI negara Indonesia yang umurnya di atas 18 tahun, tidak sedang melakukan pendidikan formal, lalu juga bukan seorang tentara, polisi, ASN, PNS, perangkat desa, itu bisa daftar, teman-teman. Tapi kalau untuk lulusnya, itu ada kriteria lain lagi dan kita akan bahas pada video kali ini. Lalu juga buat teman-teman yang sudah dinonaktifkan, itu kalian dipastikan tidak bisa daftar dan juga gabung gelombang lagi, teman-teman. Karena dinyatakan sudah lolos untuk gelombang sebelumnya, seperti itu. Nah teman, jadi biar nggak lama ya teman-teman, nanti tepatnya besok saat kalian buka dashboard atau website prakerja di prakerja.go.id, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi akan ini munculan dari HP, teman-teman. Jadi biar lebih mudah, karena kan kebanyakan daftar tuh lewat handphone dibandingkan dengan laptop atau PC, teman-teman. Jadi ada dua pilihan, teman-teman, daftar sekarang dan juga cara daftar. Kalau mau login, kalian tekan yang garis 4 di bagian pojok kiri atas, teman-teman. Tapi kalau mau daftar, klik daftar sekarang, teman-teman. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalian pilih daftar lagi, teman-teman. Nah, lalu untuk daftar, kalian akan diminta untuk memasukkan alamat email, teman-teman, dan pastikan kalian pakai email yang belum pernah terdaftar di akun prakerja sebelumnya. Kalau sudah pernah daftar, itu nggak bisa dipakai lagi dan pasti sudah terkait dengan salah satu akun atau nick dari peserta prakerja, teman-teman. Kemudian kalian catat emailnya, lalu juga password, teman-teman. Kalian buat passwordnya, lalu dikonfirmasi ulang passwordnya. Dan teman-teman, saya sarankan kalian di sini catat email dan juga passwordnya agar nanti jika kalian lupa, kalian punya backup di handphone atau mungkin di kertas kalian, teman-teman, seperti itu ya, pastikan. Jadi sekarang kita main aman, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, setelah itu kalian diminta untuk cek email kalian, teman-teman, dan di sini kalian cek email. Kalau di inbox nggak ada, itu biasanya akan ada di spam, teman-teman. Jadi kalian cek di inbox, kalau nggak ada kalian cek di spam, kalau di spam nggak ada kalian cari di promosi. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Verifikasi email untuk registrasi prakerja. Ada pilihan verifikasi email sekarang. Kalian klik verifikasi email dan emailnya akan terverifikasi, teman-teman, seperti ini.
email terverifikasi. Jadi kalian tinggal lihat dashboard lagi, kemudian kalian masukkan email dan juga password yang tadi teman-teman, kalian pilih login teman-teman. Oke, tahap 1 sudah selesai, yaitu tahap verifikasi email. Yang kedua, kalian diminta untuk verifikasi KTP, data diri, dan juga nomor HP teman-teman. Pertama, verifikasi KTP, kalian masukkan nomor KTP dan juga nomor kartu keluarga kalian. Pastikan KTP-nya sudah eKTP teman-teman, dan juga jangan sampai salah untuk datanya. Lalu juga kalian diminta untuk memasukkan tanggal lahir teman-teman. Dan di sini teman-teman, jika ada tidak sesuai data atau gagal teman-teman, kalian sudah mengeceknya dengan benar, baik NIK, nomor KK, dan juga tanggal lahir, itu kemungkinan ada perbedaan data antara data kalian dan juga di Dukcapil. Jadi solusinya teman-teman, kalian hubungi Dukcapil untuk info lengkapnya. Bisa cek video di dashboard saya mengenai ini, cara untuk solusi gagal verifikasi KTP atau KK teman-teman. Seperti itu, dia nggak panjang ya. Kemudian teman-teman, setelah kalian isi, kalian klik lanjut, dan nanti akan diminta untuk mengisi data diri teman-teman. Dan di sini saya mau tekankan teman, yang penting adalah teman-teman di bagian jumlah tanggungan teman-teman. Di mana kalau sekarang itu diperuntukkanlah untuk peserta yang tanggungannya itu 3 atau lebih. Tapi di sini saya nggak minta teman-teman berbuat berbohong ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa yang diutamakan nanti yang kemungkinan besar akan lolos adalah yang tanggungannya 3 teman-teman. Jadi kalau yang 2 masih ada harapan, tapi mungkin lebih kecil untuk harapannya lolos dibandingkan yang 3 atau lebih tanggungannya teman-teman. Tetap jangan dibuat-buat untuk tanggungannya. Kemudian status kebekerjaan teman-teman, nanti ada pilihan tidak bekerja, sedang bekerja. Karena program tahun ini pun sama, masih semi bansos, yaitu terfokus untuk yang terdampak pandemi. Jadi yang peluangnya lebih besar lolos adalah peluangnya untuk teman-teman yang statusnya sekarang tidak bekerja. Kalau sedang bekerja itu kemungkinannya akan lebih kecil untuk dapat atau lolos di gelombang prakerja teman-teman, seperti itu. Jadi pun saya disini minta teman jangan berbohong sesuai dengan apa yang teman-teman kenyataan terjadi teman-teman, seperti itu. Lalu berikutnya kalian diminta untuk mengunggah foto KTP teman-teman. Itu maksimal 2 MB. Tapi saran saya teman, kalian uploadlah foto KTP itu kalau bisa ratusan KB ya, di bawah 1 MB, mungkin 500 KB atau 600 KB. Karena kenapa? Kalau terlalu kecil untuk gambarnya itu nggak bisa dibaca, dan itu biasanya juga yang membuat teman-teman tidak lolos untuk gelombang prakerja, karena saat dicek itu KTP-nya tidak jelas dan buram teman-teman. Jadi saran saya gunakanlah at least itu 500 KB yang pastinya di bawah 1 MB teman. Jadi buat lebih gampang juga untuk uploadnya, dan juga tetap jelas untuk gambarnya teman, seperti itu. Jadi cara mudahnya lah kalian tinggal kirim WA teman-teman, atau mungkin kirim juga lewat line bisa, agar resolusinya tuh berubah jadi lebih kecil, tapi tetap at least kalau bisa ratusan KB, seperti itu. Lalu setelah kalian pilih file KTP, kalian upload berhasil, dan kalian tinggal pilih saya setuju dan kalian kirim teman-teman. Nah, kemudian data berikutnya adalah verifikasi nomor KTP teman-teman. Jadi kalian diminta untuk masukkan nomor telepon kalian di sini. Pastikan nomornya aktif dan tidak dalam masa tenggang, dan kalau bisa atas nama kalian sendiri teman-teman. Jadi ini akan dipakai untuk seterusnya nanti selama 6 bulan ke depan sampai program prakerja berakhir, dapat insentif semuanya. Jadi pastikan kalian menjaga nomor ini jangan sampai hangus, hilang, atau mungkin terblokir teman-teman. Jadi masukkan nomor teleponnya dan pastikan tidak pernah terdaftar sebelumnya di akun prakerja. Kalian pilih, kalian kirim teman, nanti akan diminta untuk kode OTP yang masuk ke handphone kita. Lalu kita input, ada 6 digit, ada waktunya 3 menit setelah kalian masukkan, kalian verifikasi teman-teman, dan selesai. Itu tahap kedua. Sekarang tahap berikutnya adalah pernyataan pendaftar. Ini juga tidak kalah penting teman-teman, ini juga mempengaruhi kita untuk bisa lolos nanti di gelombang prakerja. Yang pertama, ini dari gelombang 11 teman-teman ya, di mana kita ditanyakan apakah Anda sedang sekolah atau kuliah. Ingat teman-teman, prakerja adalah bukan untuk peserta yang masih sekolah atau pendidikan formal. Jadi harusnya kalian jawab tidak, jangan sampai salah pilih. Ketika kalian jawab iya, dipastikan kalian tidak akan lolos gelombang prakerja sampai kapanpun teman-teman. Seperti itu. Oke. Lalu berikutnya, apakah kamu seorang pejabat negeri? Jawabannya kebanyakan tidak teman-teman, untuk mengecek apakah kita ini emang berhak untuk dapat prakerja atau tidak. Jika kita salah, atau mungkin kita memang iya, itu kita nggak akan dapat untuk prakerja ini teman-teman. Ini juga sama ya, jawabannya juga tidak, ini juga tidak TNI, ini juga tidak kepolisian, ini juga tidak perangkat desa, kemudian juga tidak bagian dari BUMN atau pengawas direksi teman-teman. Kemudian berikutnya adalah apakah saat ini Anda menganggur? Ini teman-teman ingat, inilah fokus program semi bansos, jadi untuk yang terdampak pandemi. Kalau kita
tidak menganggur, itu harapannya akan lebih kecil untuk lolos. Tapi tetap ya, tidak boleh bohong, jadi harus pernyataan sebenarnya. Jadi kalau memang kita menganggur, kita jawab iya teman-teman. Kemudian, apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Kalau memang pernah bekerja, jawabannya iya teman-teman. Tapi kalau tidak, jawabannya juga tidak. Tapi saran saya sih, kalau memang saya kan kalian pernah bekerja, jadi kalian bisa jawab iya, agar peluang lolosnya lebih besar teman-teman. Berikutnya, apakah Anda menjadi pengangguran karena adanya COVID? Kalau kalian sebelumnya jawab Anda pernah bekerja sebelumnya, ini akan muncul, dan kalian juga silahkan jawab iya teman-teman, karena kita menganggur karena terdampak COVID. Jadi ini adalah key point teman-teman untuk memperbesar peluang kita lolos, karena kita di sini dalam pernyataan ini kita dianggap dan memang terdampak COVID, dan kita sekarang sudah menganggur karena kita di PHK teman-teman. Karena program ini juga fokusnya untuk teman-teman yang terdampak PHK karena pandemi COVID-19. Kalau sudah selesai dan pilih oke teman-teman. Nah, kemudian berikutnya teman, tahap terakhir sebelum gabung gelombang adalah tes motivasi dan kemampuan dasar teman-teman. Dan di sini saran saya lah kalian siapkan kalkulator dan juga kertas dan juga pensil untuk orek-orek teman-teman. Jadi ada sekitar 18 soal, waktunya kurang lebih 25 menit teman-teman. Dan pertanyaan ini sebenarnya sih gampang susah ya. Jadi sebagian besar gampang, mungkin hanya 3-5 soal yang agak sulit yang kita perlu hitung dan juga kita perlu lebih teliti teman-teman. Ini tidak berpengaruh banyak, tapi kalian tetap juga harus menjawabnya dengan maksimal, jangan asal cepat dan kalian tidak isi teman-teman, seperti itu. Jadi pastikan kalian juga jawabnya dengan benar, apalagi waktunya juga lumayan banyak, sekitar 25 menit untuk mengisi 18 soal teman-teman. Jadi jenis-jenis soalnya itu seperti ini teman-teman, jadi kita bisa lihat itu kayak pertanyaan menghitung, lalu juga pernyataan angka. Jadi sebenarnya tidak susah. Ini contohnya 4 tambah 5, saya yakin semua akan jawab dengan benar. Pastikan jangan jawab salah teman-teman ya. Jadi pastikan jawab dengan benar. Ini contoh lain teman-teman, kalian bisa cek juga. Karena saya nggak ambil semua, hanya beberapa aja teman-teman, biar nggak lama. Jadi seperti inilah tipe-tipe soal yang akan muncul teman-teman. Mungkin akan berubah angkanya saja, tapi untuk jenisnya akan sama. Seperti itu teman-teman. Untuk lengkapnya bisa cek video saya sebelumnya yang awal membahas mengenai soal ini. Teman-teman lengkap dari soal A sampai soal Z terakhir teman-teman. Seperti itu. Oke, ini juga nih, soal terakhir biasanya agak sulit, jadi kalian perlu kalkulator, dan kalian bisa jawab secara pelan-pelan, teman-teman, seperti itu, oke? Nah, jika sudah semua, konfirmasi iya sudah selesai, dan kalian pilih iya sudah, dan akan dikirim. Tes sudah selesai, dan sekarang kita tinggal cek dashboard, teman-teman, dan nanti kita tunggu pendaftaran gelombang. Jika nanti gelombang sudah dibuka, nanti akan ada pilihan gelombang 12 gabung. Dan teman-teman yang sudah daftar tinggal klik gabung teman-teman, dan kalian tinggal konfirmasi dan kalian cek data kalian sudah benar atau tidak, dan kalian tinggal kirim dan menunggu teman-teman. Jadi sini sudah pendaftaranmu sedang kami evaluasi. Jadi kalian tinggal menunggu untuk jadwalnya atau untuk pengumumannya, itu biasanya 3-4 hari setelah pendaftaran ditutup teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang sebelumnya tahun lalu yang sudah pernah daftar prakerja, kalian tidak perlu daftar ulang dari awal seperti tadi teman-teman. Kalian tinggal login saja dengan email dan password kalian, nanti tinggal dimasukkan ke dashboard dan tinggal pilih gabung gelombang. Jadi nggak perlu ulang dari awal. Kan dari Budin mengatakan untuk data semua masih tersimpan dengan baik di database-nya prakerja, jadi tidak perlu daftar ulang untuk yang sudah pernah daftar walaupun belum lolos di gelombang sebelumnya teman-teman. Seperti itu. Jadi itu tips dan triknya teman-teman mengenai buat yang daftar prakerja. Ada update perubahan mengenai cara daftar, saya akan update lagi di next video. Tapi at least untuk besok teman-teman yang mau daftar, karena besok adalah permulaan pendaftaran akun prakerja di tahun 2021. Jadi biar teman tidak salah dan juga tidak melakukan kesalahan yang sama seperti teman sebelumnya yang mungkin salah mengklik atau mungkin buat sedang sekolah, itu dipastikan tidak akan lolos di gelombang-gelombang selanjutnya teman-teman. Seperti itu. Jadi itu infonya, semoga manfaat. Jadi kalau ada question teman-teman jangan ragu buat komen di bawah. Saya akan bantu jawab juga bantu jelaskan mengenai mekanisme mengenai prakerja teman-teman. Jadi itu infonya. Kalau kalian suka video ini jangan ragu buat like dan juga bantu share ke seluruh sosial media kalian. Jadi banyak yang tahu dan terbantu mengenai program ini teman. Dan next video pun saya akan bahas mengenai prakerja peluangnya lolos apakah besar atau kecil teman-teman untuk teman-teman yang baru daftar di tahun ini. Jadi kita akan ketemu lagi di next video. Jadi itu aja, thank you banget. Udah selesai, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah.